Selamat datang para penonton, terutama Pak Ade yang untuk menonton tugas saya kali ini. Di lecture kali ini saya akan menjelaskan tentang rectifier. Ini adalah salah satu contoh alat rectifier yang ada di komersial. Outline presentasi saya kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang definisi rectifier, konsep dasar tentang rectifier, penjelasan bagaimana cara kerja rectifier, dan rectifier yang ada di pasaran. Definisi dari rectifier. To put it simple, rectifier is a circuit that convert alternate current or AC into direct current or DC. Basic concept. Sebelum kita membicarakan rectifier, kita harus mengenal komponen utama dari rectifier itu sendiri, yaitu diode. Diode adalah komponen yang mempersilahkan atau menjalankan arus dari satu sisi ke sisi lainnya, sedangkan dan menahan arus dari arah sebaliknya, sehingga itu dapat digunakan untuk mengubah AC menjadi DC. Ini adalah susunan rectifier. Itu rectifier terdiri dari simple rectifier dan full wave rectifier. Simple rectifier atau sering dikenal half wave rectifier itu adalah bentuk paling dasar rectifier. Untuk full wave rectifier itu sudah memenuhi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh half wave rectifier. Full wave rectifier memiliki dua, yaitu multi-phase rectifier dan single phase rectifier. Single phase rectifier sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada yang center cap rectifier dan single phase bridge rectifier. Pertama saya akan menjelaskan tentang simple rectifier circuit atau half wave rectifier circuit. Ini kita dapat melihat di sini ada simple AC circuit yang anggap diode-nya ada. Nah, ketika diode dipasang ini menjadi half wave rectifier. Dari bentuk awal voltase input alternate current circuit yang di atas sebelum ada diode seperti ini. Begitu diode-nya dimasukkan akan menjadi seperti ini. Diode akan menghalangi dan menghambat salah satu volt input yang awalnya naik turun menjadi naik saja gitu, kasarnya segitu. Outline presentasi saya kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang definisi rectifier, konsep dasar tentang rectifier, penjelasan bagaimana cara kerja rectifier, dan rectifier yang ada di pasaran. Di sini kita dapat melihat yang biru adalah arus keluar dari AC source, yang merah adalah arus masuk ke AC source. Di sini kita bisa melihat dari AC source biru terus menuju ke positif pole yang dimiliki DC output. Lalu yang merah dari negatif pole yang dimiliki DC output menuju ke AC source. Kalau tanpa dioda ini AC source akan listrik yang masuk ke positif pole akan berubah-ubah, positif pole akan ditarik, akan berubah warna merah dan warna biru. Tapi dalam kasus bridge rectifier ini kita bisa melihat yang biru tetap menuju positif pole dan yang merah tetap keluar dari negatif pole dengan bantuan rangkaian dioda ini. Wave center tap rectifier. Yang dimaksud center tap rectifier adalah penggunaan transformator yang tengahnya diberikan perantara menuju ground. Di sini ketika ada volt besar masuk ke sini terus melewati transformator dan mengalami step down menjadi volt kecil, di sini akan mengalir ke arah DC current CTA di sini, lalu akan melewat atas atau bawah dikarenakan
dua-duanya tertutup, jadi hanya akan ada satu arah yang menuju kanan. Ini adalah output yang sekiranya akan terjadi jika full center tap rectifier ini digunakan. Perbedaan antara bridge center dan center tap rectifier adalah karena dua-duanya outputnya sama persis atau hampir mirip, ada beberapa margin error yang perlu dipikirkan. Adalah pro dari central tap adalah hanya membutuhkan 2 dioda dan susunannya terhitung mudah dibandingkan yang bridge. Lalu pro-nya hanya listrik yang mengalir di center tap hanya perlu mengalami 1 kali voltage drop, itu ketika voltage dropnya begitu listriknya melewati diode. Tapi kontranya, transformatornya mahal, lalu hanya bisa digunakan dalam low output voltage. Di bridge rectifier tidak membutuhkan expensive transformator dan juga bisa digunakan untuk higher voltage output, tapi membutuhkan minimal 4 diode, dan karena minimal 4 diode memiliki listrik yang mengalir minimal mengalami 2 kali voltage drop. Ini adalah contoh single phase rectifier dan 3 fasa rectifier. Studi kasus. Untuk beberapa orang awam, penjelasan di atas masih terlihat kurang sempurna karena voltage yang dihasilkan masih belum rata, masih naik turun walaupun semuanya sudah di satu sisi atas. Bagaimana cara untuk menghilangkan ketidakrataan tersebut? Yaitu kita menggunakan multi-phase rectifier circuit. Anggap saja sirkuit bridge yang pertama tadi itu adalah 1 fasa. Anggap yang tadi itu berwarna biru. Maka akan hanya terjadi 1 gelombang. Jika kita tambah 2 fasa lagi, maka seperti gambar di atas ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, dan ini sebelum dimasukkan ke rectifier. Nah, di bawah sini adalah bentuk ketika sudah dimasukkan ke rectifier. Bentuknya seperti yang bisa kita lihat, warna hijau sini. Ya, ini adalah bentuk kasar ketika rectifier sudah dilakukan. Ini bentuknya lebih halus daripada yang masih bumpy kasar tadi gitu lah. Ini zoom out dari yang tadinya penjelasan 3.